teman-teman, kita dari kelompok 10. 10. Jadi hari ini kita mau bikin podcast. So, ikutin terus kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast. Jadi kali ini aku bersama dua narasumber aku. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama aku Regina Alia Ramadhani sebagai host, dan di sini kita perkenalkan dua narasumber kita dulu. Nama saya Muhammad Eberta Zaki Akvalen dari PMI 2A sebagai narasumber. Perkenalkan, saya Siti Nuraini dari PMI 2A sebagai narasumber. Oke, di podcast kali ini kita akan membahas topik yang sangat booming banget kemarin-kemarin akhir-akhir kemarin, karena pas masa pemilu tuh berita-beritanya tuh seliweran di mana-mana. Jadi kita tuh harus dan perlu mengetahui topik ini. Jadi topik yang akan kita bawakan kali ini tuh adalah hoax dan disinformasi politik di media sosial. Nah, teman-teman, sebelum ke pertanyaan yang mungkin agak sulit ya. Jadi kita tuh akan menanyakan dulu apa sih itu hoax dan disinformasi politik. Oke, ya menurut saya ya hoax dan disinformasi itu sering disamakan lah ya. Padahal menurut saya itu beda. Kalau hoax itu emang berita yang emang sudah jelas itu salah dan ya sudah pasti berkebohongan. Ya hoax itu emang tercipta itu dari kita sebagai yang nggak terima lah sama kenyataannya, mau itu dari kayak yang kejadiannya kayak gimana, yang kita tuh nggak sesuai sama ekspektasi kita lah. Jadi otomatis di situ mereka itu yang nggak terima itu selalu merubah lah, ada caranya, mau itu ngerubah dari datanya, mau itu dari analisisnya, mau dari lapangannya, itu pasti ada aja yang dirubah. Jadi ya bikin si masyarakat itu, oh ini berita ini kayak yang benar nih, ya udah ini berarti udah benar, kita itu nggak usah nyaring lagi. Nah, kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau misalnya dari disinformasi nih, kita tuh beritanya tuh masih kayak isu-isu lah, jadi belum tentu benar atau salahnya itu, jadi kita masih ragu-ragu. Dan kalau disinformasi itu harus diteliti lagi lah, kayak datanya, analisisnya kita tuh harus memperdalamnya. Karena ya kalau disinformasi itu menentukan dua arah sih, antara berita tersebut benar atau bakal nanti jadi hoaxnya itu. Oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya orang awam banget nih gak tahu berita itu hoax, cukup bahaya ya? Ya, cukup bahaya karena nanti tuh mereka kayak mudah percaya tanpa mencari tahu terlebih dahulu apakah itu beritanya benar atau enggak gitu ya kan? Jadi kayak yang kita tuh sebagai orang awam tuh kayak yang gak ada dasarnya gitu. Padahal kalau ada suatu berita itu kita harus cobalah saring-saring dulu ya. Nah, kalau di Indonesia sendiri hoax dan disinformasi politik itu ada nggak sih sebenarnya atau malah banyak? Oke, tentu saja banyak banget ya politik di Indonesia tuh, karena kan di Indonesia sendiri itu salah satu pengguna media sosial terbesar gitu. Jadi hampir semua orang gitu menggunakan media sosial, mulai dari anak kecil hingga dewasa gitu. Jadi berita tuh mudah tersebar gitu. Apalagi berita-berita hoax seperti itu pasti sangat mudah untuk tersebar gitu. Jadi kita tuh seharusnya bisa memilah dan memilih dulu gitu, jangan mudah terpercaya dengan berita-berita palsu tersebut gitu. Oke, jadi kita tuh harus, sebenarnya banyak banget ya di Indonesia tuh, tapi kita harus lebih pintar-pintar lagi mencerna informasi dari orang lain, teman-teman. Nah, kalau misalkan dampaknya itu seperti apa sih bagi masyarakat? Kalau menurut saya dari penglihatan saya ya, dampaknya itu emang cukup serius ya.
apalagi berita hoax itu ya cepat banget nyebarnya di era digital saat ini tuh. Jadi apa ya, kita tuh emang algoritma kita tuh kebaca sebenarnya sama digital itu. Kayak contohnya ya, kita tuh suka nge-like postingan ini, kita tuh suka melihat tentang postingan kayak gini. Ya otomatis yang disarankannya itu pasti postingan itu aja. Tapi ya tanpa kita sadari pasti ada satu dua atau lebih lah tentang kayak postingan-postingan itu tuh memicu tentang kayak yang bikin kita ini penasaran sama informasi tersebut. Ya khususnya itu kayak isu-isu politik kayak gitu. Ya dari situ juga pasti kita nih ngelihat, kita tuh kayak yang tertarik nih sama ini, kita cari-cari nih. Dan karena kita awam nih, jadi muncullah kayak yang disinformasi gitu. Jadi kita tuh nggak tahu nih kalau misalnya berita itu benar atau salahnya. Tapi ada juga yang biasanya langsung terima berita itu padahal berita itu bohong. Ya kurang lebih seperti itu. Nah, kan tadi udah disebutkan ya dampaknya tuh apa saja, dan ternyata banyak juga ya dampaknya tuh. Nah, kalian kan sebagai seorang mahasiswa nih, hoax itu ada hubungannya nggak sih dengan pelajaran yang kalian pelajari di kelas? Kayak contohnya ada matkul tentang politika, tentang Pancasila, kewarganegaraan. Nah, gimana? Oke, tentunya sangat berhubungan banget ya ini. Kita tuh sebagai warga negara tuh bukan cuma punya hak gitu, tapi kita juga punya tanggung jawab. Nah, kita tuh punya hak untuk mendapatkan informasi, bahkan kita juga sudah dijamin gitu di dalam undang-undang begitu. Tapi di sisi lain kita punya tanggung jawab untuk tidak menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya begitu. Jadi kalau misalkan semua orang asal meng-share informasi yang tidak baik gitu atau informasi yang palsu, ya otomatis sama aja dengan kita tuh menyebarkan informasi yang menyesatkan gitu. Seperti itu. Oke, berarti di apa sih di kelas kalian juga ternyata ada hubungannya ya dengan apa yang mereka pelajari di kelas. Nah, teman-teman, tadi itu kan seperti yang Sidnur katakan tadi, ada hubungannya dengan undang-undang. Nah, kalau misalkan dikaitkan dengan Pancasila itu tuh bisa nggak sih? Oh iya, kalau dari Pancasila nih ada sih. Jelas salah ya kalau misalnya berita hoax dikaitkan sama Pancasila itu. Dan udah pasti hoax itu penuh dengan kebohongan, karena ya dengan hoax itu emang udah otomatis ngelanggar dari Pancasila. Ya kayak kita tuh memecah belah kubu kayak gitu ya. Kalau misalnya dilihat dari sejarah nih ke belakang pas zaman kerajaan. Nah, bangsa kita itu emang sering terpecah belah itu gara-gara berita hoax kayak gitu yang emang bohong, dan alhasil ya terjadi kayak peperangan gitu. Ya makanya ya kita sebagai masyarakat ya haruslah memilah dan memilih berita. Pokoknya ya harus bijak dalam memilih berita agar ya kejadian yang enggak itu kayak yang di masa lalu kayak gitu tuh enggak kejadian lagi. Ya kurang lebih ya kayak gitu menurut saya. Oke, baik. Nah, barusan ternyata ada loh teman-teman hubungannya dengan Pancasila ya. Nah, kalau misalkan aturan hukumnya nih, apa sih hoax itu, apakah ada aturan hukumnya? Ya, kalau ditanya tentang aturan hukum tentu saja sangat berkaitan ya, karena kan Indonesia negara hukum ya. Jadi di dalam Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2024, nah orang yang menyebarkan informasi hoax itu bisa dikenai sanksi gitu. Jadi ketika kita menyebarkan sesuatu yang belum tentu kebenarannya, itu tuh bisa menimbulkan kerugian bagi masyarakat gitu, bisa menimbulkan keresahan bagi masyarakat gitu. Oke teman-teman, tadi kan udah dijelaskan ya oleh narasumber kita apa sih itu hoax dan disinformasi politik, terus hubungannya dengan Pancasila dan aturan hukumnya, terus dampaknya juga. Nah sekarang kita tanya nih, apa sih solusinya yang harus kita lakukan untuk mencegah hoax ini tuh terjadi? Ya
Kalau dari saya pribadi nih, solusi itu tuh mulai dari diri sendiri lah. Jadi kita sebagai masyarakat itu kita harus pintar-pintar dan bijak dalam menerima informasi. Jadi kalau misalnya sekiranya itu informasi itu belum jelas, ya kita tuh jangan asal menerima, asal ngepost, asal nyebarin. Karena ya di era digital ini sekali tekan satu tombol aja itu nyebarnya itu bisa secepat kilat itu. Dan ya menurut saya ya, karena secepat itu jadi otomatis dampaknya juga besar karena perspektif orang itu beda-beda. Jadi kita tuh ngebaca ini, mungkin dia pahamnya tentang ini. Kalau misalnya orangnya berbeda, pasti pemahamannya juga beda. Jadi otomatis kita itu harus bijak-bijak dan pintar dalam menelaah sebuah berita. Oke. Nah, teman-teman, kita juga harus memperbanyak literasi lagi ya. Karena takutnya nih kita tuh baca berita tapi cuman judulnya doang, isinya mah nggak dibaca. Nah, jangan teman-teman. Jadi kita tuh harus baca, kalau bisa mah baca sampai akhir gitu, apa isi beritanya, apakah itu hoax atau enggak, apakah itu penting atau enggak. Jadi kita harus banyak literasi lagi. Oke, barusan udah disebutkan ya solusinya banyak sekali ternyata. Nah, aku pengen tanya nih, kalau misalkan peran pemerintah apa sih? Pemerintah bagi warga negara itu tentunya sangat besar ya. Jadi pemerintah tuh bisa meningkatkan literasi digital sesuai tadi apa yang disebutkan. Kita tuh harus banyak literasi gitu ya, supaya kita tidak mudah menyebarkan berita hoax begitu. Dan juga kita bisa kerjasama gitu dengan platform media sosial gitu untuk menghapus konten-konten yang palsu begitu. Jadi kita tuh harus meng-cross check terlebih dahulu gitu, harus meneliti. Kita tuh jangan mudah terpercaya dengan berita-berita yang sudah tersebar di platform media tersebut begitu. Seperti itu. Oke, baik teman-teman. Oke, ya terakhir nih, kita nih sebagai generasi muda, sebagai Gen Z, sebagai generasi penerus bangsa, apakah yang harus kita lakukan untuk mencegah hoax dan disinformasi ini? Kalau dari saya ya, karena kita nih sebagai mahasiswa nih, sebagai penyampai aspirasi dan suara rakyat nih, kita juga harus bisa menerima informasi dan menyimak-nyimak lah. Kita bijak-bijak dalam informasi itu. Ya karena pasti nih dari yang lainnya juga pasti ada yang langsung menerima berita itu. Makanya berita tersebut tuh cepat nyebar, tadi saya bilang tuh. Ya kita sebagai mahasiswa tuh harus jadi mediasi atau penengah. Otomatis ya jadi penengah itu kita harus lebih meng-cross check lagi berita tersebut, informasi tersebut tuh benar atau salahnya. Kita itu harus banyak riset, harus banyak analisis data ke lapangan tuh. Jadi ya gimana ya, poin intinya itu kita sebagai mahasiswa itu harus jadi mediasi, harus jadi penengah. Gak boleh gampang FOMO ataupun terprovokasi lah. Kayak yang sebelum-sebelumnya itu ada, kurang lebih kayak gitu. Dari Sitnur mungkin ada tambahan? Oke, kalau dari aku ya, karena kita tuh kan sebagai Gen Z ya, mungkin kalau istilahnya benar apa yang dikatakan tadi, kita tuh banyak FOMO-nya gitu ya, jadi kayak mudah terprovokasi sama berita-berita yang palsu begitu. Nah, tetapi di sisi lain kita sebagai mahasiswa gitu, kita tuh harus bisa memilah dan memilih gitu, harus bisa bijak dalam menggunakan media sosial. Kita tuh harus istilahnya jangan mudah terprovokasi sama berita-berita yang belum tentu kebenarannya begitu. Oke teman-teman, jadi dari hasil diskusi kita kali ini, kita tuh jadi tahu kalau misalnya hoax dan disinformasi politik itu bukan cuman berita bohong biasa, tetapi dampaknya bisa memecahkan masyarakat, mengurangi kepercayaan publik,
dan menghambat jalannya demokrasi. Nah, jadi kita sebagai warga negara harus punya tanggung jawab dan lebih bijak lagi untuk menggunakan media sosial, dan kita juga harus bijak dalam menerima atau membagikan informasi kepada orang lain. Terima kasih kepada narasumber yang sudah berbagi ilmu dengan kami. Saya Regina Aulia Ramadhani dan Saya Muhammad Eberta Zaki Akvalen. pamit undur diri. Semoga apa yang kita sampaikan itu bisa menjadi manfaat buat teman-teman sekalian. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke teman-teman, saya Regina Aulia Ramadhani. Saya Muhammad Eberta Zaki Akvalen. Saya Siti Nuraini. Kami pamit undur diri dan terima kasih kepada teman kami yang sudah terlibat. Halo guys, saya Warid. Dadah. Radara dia. Oke.